Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Khairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat simpulkan penyebab banjir di Kabupaten Bima dan Dompu akibat alih fungsi lahan dan pendangkalan sungai. Geram menyaksikan sidang, anggota keluarga Brigadir Nur Hadi histeris dan kejar terdakwa. Dinilai mampu dan tidak memenuhi syarat, ribuan warga di Lombok Tengah dianulir dari data penerima bantuan sosial. Udah masuk di sekolah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan penyebab banjir yang melanda Kabupaten Bima dan Dompu akibat kerusakan lingkungan yang masif oleh warga. Berdasarkan data Satgas Bencana, banjir diantaranya disebabkan karena gencarnya alih fungsi lahan yang menyebabkan minimnya resapan air. Hal itu diperkuat dengan pola hidup warga yang membuka lahan di perbukitan yang menyebabkan air langsung melimpah ke permukiman saat terjadi hujan lebat. Pendangkalan sungai oleh sampah juga menjadi penyebab terjadinya banjir sehingga memerlukan perhatian serius. Selain menyiapkan logistik, Pemda juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan langkah antisipasi dan penanganan usai banjir. Memang seperti saya sampaikan beberapa kali, menyelesaikan masalah di hilir itu nggak akan menangani masalah di hilir, nggak akan menyelesaikan masalah, karena ini akan terus terjadi. Yang harus kita tangani adalah menyelesaikan hulunya, karena di hulu memang sudah terjadi penggundulan hutan besar-besaran dan erosi sehingga sedimentasi, dan yang membuat jalan rusak, kemudian jembatan rusak itu bukan sekedar airnya, tetapi karena membawa sedimentasi sebetulnya air ini, dan sungai-sungai yang merusak jalan dan jembatan itu bukan sungai alami gitu, tapi sungai yang terbentuk akibat banjir gitu. Selain mengimbau warga mengantisipasi banjir susulan, Pemda juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon di perbukitan dan membuang sampah di aliran sungai. Ebi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ribuan keluarga di Kabupaten Lombok Tengah dicoret dari data penerima bantuan oleh Kementerian Sosial karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Dinas Sosial mencatat sebanyak 4.000 keluarga dianulir karena dinilai mampu secara ekonomi karena meninggal dunia dan mengundurkan diri secara sukarela. Adapun jumlah yang akan menerima bantuan sebanyak 64.062 keluarga berdasarkan verifikasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. Mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS sebesar Rp900.000 yang akan disalurkan secara bertahap selama 3 bulan. Ya itu karena memang ya secara mereka sudah menyatakan diri mampu, ada yang graduasi, kan mereka menyatakan dirinya mundur dari penerima manfaat. Kemudian ada yang ekonominya sudah bagus, kemudian ada yang sudah meninggal tidak ditemukan. Ini kan hasil verifikasi dan validasi oleh Opdes. Ada yang sudah tidak lagi menjadi Lombok Tengah, sudah keluar, jadi tidak ditemukan. Pemda mengimbau warga penerima bantuan langsung tunai sementara agar menggunakannya sesuai peruntukannya, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah belum memberikan solusi kepada ratusan tenaga honorer daerah yang tidak masuk menjadi pegawai kontrak pemerintah. Dari aturan yang dikeluarkan BKR, Pemda memastikan istilah tenaga honorer akan dihapus mulai tahun 2026 mendatang.
Hal itu menegaskan bahwa para tenaga honorer non-database tidak akan diakomodir kembali untuk bekerja di lingkungan Pemda. Meski belum mengambil keputusan resmi, Pemda menyarankan para tenaga honorer untuk mencari pekerjaan lain. Saat ini Pemda juga telah mendata jumlah honorer yang tidak lolos P3K paruh waktu untuk mengetahui keahlian yang dimiliki. Mendata dulu data yang disampaikan oleh BKN pusat, ada berapa gitu. Kita pastikan orangnya dulu, dan orangnya, kemudian keahliannya, kemudian saat ini bekerja di mana dan tugasnya. Untuk kita menyusun nanti. Apa bentuk kebijakan kita memperlakukan mereka. Selain terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemda juga masih menunggu kebijakan final terkait nasib tenaga honorer non-database dari pemerintah pusat. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan warga desa Bagikpola, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, menyerbu pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian di halaman kantor desa pada Senin pagi. Pasar murah menjual ragam hasil pertanian dan peternakan yang dihasilkan oleh warga lokal dengan melibatkan sejumlah distributor dan koperasi. Karena harganya yang relatif terjangkau, pasar murah ini diserbu warga yang rela datang lebih awal untuk membeli sembako. Beras dijual Rp11.600 per kilogram, telur dijual Rp55.000 per papan, dan minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Kegiatan itu digelar untuk menstabilkan harga dan mencukupi kebutuhan pokok masyarakat secara merata. Bukan kegiatan ini turun ke desa-desa, sebetulnya itu ingin mendekatkan petani kita dengan koperasi Merah Putih, Kopdes Merah Putih dan BUMDes. Sehingga pada saat melakukan kegiatan ini mereka langsung berhubungan langsung dengan Kopdes, menawarkan produk-produknya, dan terjadilah transaksi antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDes kepada petani kita. Sehingga petani kita sekarang sudah tinggal menyetor ke Kopdes dan ke BUMDes. Tinggal nanti kami ke depannya akan coba petani kita supaya mendekatkan diri dengan MBG. Warga meminta operasi pangan lebih rutin digelar oleh Pemda agar dapat dirasakan warga secara merata. Pertama ya Bu ya di sini ya? Enggak sih, udah pernah juga ada. Kemarin-kemarin juga pernah ada. Sebagai ibu rumah tangga, apa harapannya Bu? Ya harapan kita kalau bisa sering-sering lah kayak gini ya. Kalau untuk harga barang gimana? Ya memang ya lebih murah dari pasar memang. Rencananya pasar tani akan terus digelar Pemda secara bergiliran di seluruh kecamatan hingga akhir tahun nanti untuk mencegah kelangkaan pangan dan inflasi. Harul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.